Baik, kita bahas dari pernyataan A terlebih dahulu. Pernyataan A ini adalah salah karena untuk yang gambar A pada soal yang ini digambarkan di sini adalah gambar fosfolipid. Bisa dilihat kemiripannya antara satu gambar ini dengan gambar yang ada di samping ini. Nah, dia itu memiliki dua kaki, kemudian memiliki kepala fosfat yang dinamakan dengan klorin. Jadi untuk gambar A ini adalah fosfolipid, yang mana normalnya fosfolipid itu dia itu tersusun atas kepala yang memiliki sifat polar, kemudian kaki yang bersifat non-polar. Karena dia itu memiliki kepala yang bersifat polar, saya akan zoom dulu. Karena dia memiliki kepala yang bersifat polar, dia itu lebih hidrofilik atau suka air, dan cenderung lipofobik atau takut lemak. Kemudian dia itu memiliki ekor atau kaki yang tidak polar atau non-polar. Sifat non-polar ini menyebabkan dia memiliki sifat hidrofobik dan juga sifat lipofilik, yang artinya kebalikan dengan yang bagian atas ini. Kemudian untuk struktur fosfolipid ini ada di mana? Fosfolipid itu ada di membran, dia itu menyusun membran sel. Jadi bulat-bulat dan juga kaki-kaki ini dia itu menyusun membran suatu sel. Seperti yang kalian lihat, hewan itu adalah struktur yang padat. Akan tapi sebenarnya kalau secara molekuler dia itu tersusun atas bulatan-bulatan seperti ini, dan juga kaki-kaki seperti ini yang menyusun kulit dan keseluruhan dari tubuh kita. Nah, karena dia itu adalah gambar A adalah gambar fosfolipid, maka fosfolipid ini tidak berhubungan langsung dengan proses sintesis protein dan juga produksi dari enzim, karena dia hubungannya dengan membran sel. Maka gambar A ini adalah salah. Bila mana ada gambar A, maka jawaban A yang lain berarti salah. Bisa kita tandai di sini, berarti untuk jawaban A ini salah. Berarti tinggal kita lihat gambar yang lain. Gambar di sini adalah glukosa. Untuk gambar C yang ada di bagian soal ini itu adalah glukosa. Bisa dilihat kesamaannya. Dia sama-sama memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Memiliki 5 jari yang coba saya zoom dulu. Sama-sama memiliki 5 jari seperti ini. Sama-sama memiliki 5 jari seperti ini. Dan masing-masing jari ini harus kalian hafal juga dengan menghafal jempol tangan. Kalau dia itu, mohon maaf, bentuknya seperti ini, maka dia dinamakan dengan diglukosa. D-glukosa maksud saya. Dengan yang dihafal adalah gugus OH-nya aja. Gugus OH-nya bila mencuat, maka dia dinamakan dengan D-glukosa. Bila bentuknya itu seperti orang menembak, OH-nya itu ada 2 dan di bagian atas, maka kan bentuknya akan seperti orang menembak seperti ini. Berarti dinamakan dengan D-manosa. Lalu bila mana OH-nya itu ada di gugus yang lebih bawah, dinamakan dengan digalaktosa. Bila mana dia itu tidak memiliki gugus OH, maka dia
dia dinamakan dengan diribosa. Ini harus kalian hafal. Sudah saya carikan untuk gambarnya yang bisa kalian pelajari lebih enak lagi. Kemudian maka glukosa ini tidak berhubungan langsung dengan sintesis protein, sehingga bila mana ada gambar C pada pilihan, maka jawabannya itu salah. Kita tandai dulu. Nah, berarti kurang dua gambar ini yang belum kita lihat. Mari kita lihat sama-sama. Nah, untuk gambar D, karena gambar A ini sudah saya jelaskan, tidak usah saya jelaskan lagi. Yang gambar D ini akan saya jelaskan. Di sini gambarnya D itu seperti ini ya, guys. Dan gambar D ini sangat cocok dengan metionin. Metionin adalah salah satu gugus dari protein. Protein itu ada banyak banget yang ada di kotaan merah ini. Dan ini juga perlu kalian hafal. Yang kalian hafal itu cukup dari protein non-esensialnya saja. Jadi kalau kotak ini mengklasifikasikan berdasarkan polaritas, maksudnya polaritas itu kalau polar berarti dia suka air, hidrofilik. Suka air itu gimana? Kalau dia itu terkena air, dia itu akan larut dalam air. Kemudian kalau yang non polar, dia itu akan kalau non polar, dia itu akan hidrofobik atau takut air. Kalau ada air, dia tidak akan larut. Nah, untuk protein non esensial ini sudah saya list pada kotak kecil yang ada di bagian bawah ini. Bisa kalian hafal dengan mnemonik seperti ini. C untuk cysteine, mnemoniknya seperti ini. City glu glu as as gas. Untuk C adalah cysteine. Kemudian T adalah tirosin. Lalu glu di sini kedua glu adalah glutamat dan juga glutamin. Untuk asnya adalah asparagin. Lalu untuk as yang satunya adalah aspartat. Lalu untuk GAS di sini masing-masing adalah glisin, alanin, dan juga serin. Lalu tinggal satu lagi, berarti kalian tinggal ambil pro untuk prolin. Jadi yang dihafal hanya non esensialnya saja. Nanti untuk protein esensialnya akan mengikuti. Bila mana ada soal dengan pilihan D, maka D-nya ini benar. Bisa kita tandai di sini. Nah, kita hanya perlu mengidentifikasi satu saja, antara B atau E, tapi akan saya bahas semuanya. Kita akan lihat lebih dahulu untuk B. Jadi B di sini gambarnya seperti ini ya. Ini adalah timin. Adalah suatu gugus dari DNA. Saya ulangi lagi, untuk DNA itu ada AGST. Saya ulang-ulang biar kalian paham dan juga hafal. Untuk RNA adalah AGSU. T pada DNA itu diganti dengan U pada RNA. Lalu untuk T itu modelnya seperti ini. Seperti tadi, nggak usah memperhatikan semua molekul ini yang membingungkan. Kalian hanya menghafal beberapa saja. Jadi pada gambar ini, saya zoom dulu, ada dua cincin. Dan dua cincin ini, dia ujungnya adalah N. Bila ada dua cincin dengan ujung N, bisa dilihat pada gambar ini. Bila ada dua cincin dengan ujung N, mohon maaf, yang saya maksud adalah adenin. Jadi, bila ada dua cincin, kalian nggak usah melihat
gambar ini terlalu Jadi pembahasannya kalian nggak usah melihat gambar ini terlalu pusing. Kalian hanya melihatnya secara sekilas saja. Ada 2 cincin. Terus di sini ada fosfat. Untuk menjawab ini kalian nggak usah bingung. Hanya melihat di gambarnya saja. Ada 1 cincin berbentuk segi 5. Maka ini adalah struktur gulanya. Lalu ada fosfat yang diikuti dengan 4 oksigen yang melingkar. Ini adalah gugus fosfat. Maka yang satunya ini adalah gugus basanya. Dan dilihat basanya di sini dia tersusun atas 2 cincin dengan ujung nitrogen. Dan hanya ujung nitrogen saja. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa gambar tersebut adalah adenin. Dia memiliki gugus fosfat, memiliki gula yang berbentuk segi 5, dan memiliki 2 cincin dengan ujung N. Maka B adalah adenosin. Bila mana ada pernyataan B, maka itu benar. Nah, maka jawabannya adalah do. Dan saya akan bahas satu lagi, yakni gugus yang satu ini. Dia itu memiliki 3 kaki. Untuk yang memiliki 3 kaki itu adalah jenis lipid dengan trigliserida. Nanti model 3 dimensinya akan seperti ini. Oke, sekian, terima kasih.